Jumpa lagi bersama saya Abdullah, saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya ya, cerita saya tentang KTP ya. Waktu itu kan KTP-nya KTP biasa dan menjadi KTP elektronik ya, menjadi KTP seumur hidup ya. Pada saat saya merantau di kota Batam ya, jadi saya waktu itu masih kerja di PT. Dan saya harus merubah KTP yang biasa menjadi KTP elektronik. Jadi saya langsung ke kantor kecamatan ya untuk mendaftarkan KTP yang biasa menjadi KTP elektronik, menjadi KTP seumur hidup ya. Jadi pada saat saya di kantor kecamatan ya, jadi saya bertanya, "Ibu, ini kapan selesainya?" Selesainya dia jawab, mungkin semingguan atau 2 mingguan. Oke lah, hari pertama saya datang ke kantor kecamatan 1 minggu. Setelah 1 mingguan, saya tanya, "Gimana Bu KTP elektronik saya? Apakah sudah selesai?" "Belum Mas," katanya. "Nah, izin lagi." Kedua kali saya izin lagi kepada PT untuk mengambil KTP saya yang di kecamatan menjadi KTP elektronik. Saya datang lagi kedua kali. "Gimana Bu, udah jadi belum KTP elektronik saya?" "Belum Pak," katanya. "Oh belum, jadi berapa hari lagi?" "Mungkin sebulan lagi," dia bilang begitu. "Mungkin sebulan lagi." Alasannya mengurus KTP elektronik karena banyak orang, bukan hanya satu orang saja. Dan saya penasaran, kenapa giliran saya mau mengambil KTP elektronik ya, waktu saya merantau di kota Batam, itu susahnya bukan main. Berkali-kali saya bilangnya seminggu lagi aku datang, belum jadi. Bilangnya 2 minggu lagi, oke aku datang 2 minggu lagi, masih juga belum selesai. Bilangnya mungkin sebulan lagi, oke lah aku tungguin sebulan lagi, masih juga gak datang. Akhirnya saya menyelidiki kasus ini ya, tentang KTP biasa menjadi KTP elektronik. Dan saya bertanya-tanya kepada yang sudah berpengalaman, yang sudah mengganti KTP biasa menjadi KTP elektronik. Kebetulan saya bekerja di PT, jadi saya tanya-tanya sama karyawan dan juga sekretaris ya. Kebetulan sekretaris setor ini sudah membuat KTP juga. Lalu sekretaris bercerita juga, "Bu, ini saya mau mengganti KTP biasa menjadi KTP elektronik. Bisa nggak langsung jadi?" Dia bilang begitu. "Oh nggak bisa Bu," katanya. "Kok nggak bisa? Kayak mana nggak bisa? Ini kan aku lagi kebutuhan darurat buat melamar pekerjaan," dia bilang begitu kan. "Buat ngurus-ngurus dokumen," dia bilang gitu Bu. Jadi sekretaris ini punya ide cemerlang. Ide cemerlang tapi sangat konyol dan sangat membagongkan ya. Yang tadinya nggak bisa ngurus KTP elektronik dalam waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Itu. Jadi sekretaris ini punya ide cemerlang, ide gila, dan ide sangat konyol. Begitu dia minta KTP elektronik, KTP biasa menjadi KTP elektronik, dikasihnya uang 300.000 sama pegawai kecamatan. Hari ini juga uang dikasih 300.000, hari ini juga selesai.
KTP itu elektronik itu. Dan ini sangat membagongkan. Dan aduh, kayak mana ya? Apakah mesti ya? Apakah mesti harus ngurus surat dengan cara membayar pakai uang dalam waktu 1 hari selesai? Sedangkan orang-orang yang mengurus surat tanpa uang berminggu-minggu nggak kelar, berbulan-bulan nggak kelar juga, bahkan bertahun-tahun nggak kelar juga. Ini saya bukan menjelekkan ya, ini saya menceritakan tentang kisah pengalaman saya, hidup saya sendiri ya. Jadi saya ini sangat kaget. Hah? Beneran? Saya bilang, Mbak mengganti KTP biasa ke elektronik, KTP elektronik seumur hidup cuma waktu 1 hari. Iya. Waduh, gimana caranya? Kasih uang 300.000 sama pegawai kecamatannya, selesai. Waduh, 300.000, saya bilang, uang dari mana aku uang 300.000? Mana kontrakan 700.000 buat beli susu anak, buat beli pempes anak, buat makan sehari-hari berminggu-minggu. Kalau udah habis, makan hasil ngutang. Daripada saya membayar KTP elektronik ya, KTP seumur hidup, membayar 300.000, akhirnya saya membuat KTP secara manual saja. Jadi secara manual saja, secara alami ya. Jadi saya mengurus surat KTP secara alami ya. Secara alaminya begini. Saya dengan cara saya sendiri, saya datang ke kantor kecamatan dan saya bilang, Bu, ini saya mau ganti KTP biasa menjadi KTP elektronik. Udah gitu aja. Nanti diurusnya sama dia kan gitu. Dan pada waktu itu pengurus surat KTP saya ya, saya sudah 1 tahun itu. Dari tadinya menjanjikan 1 minggu, ke 2 minggu, bahkan ke 1 bulan. Akhirnya aku jengkel ya. Oke lah, aku tunggu selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun ya, saya membuat KTP elektronik di Kota Batam selama 1 tahun ya. Akhirnya saya jengkel. Setelah saya jengkel, akhirnya kebetulan istri saya dan mertua saya ini mengajak pulang bareng ke Jawa Timur. Akhirnya saya mengurus surat pindah. Akhirnya saya jengkel ya sama pekerja kecamatan di Kota Batam. Saya jengkel banget nih dan geram ya. Mau marah gak bisa, kayak mana ya, takutnya disalahkan. Akhirnya saya datang lagi ke kantor kecamatan di Kota Batam. Bu, saya sekarang mau ngurus surat pindah dari Batam ke Jawa Timur. Itu seperti itu. Gimana KTP saya yang udah nggak jadi itu, KTP elektronik di Kota Batam itu? Gimana, KTP-nya udah kelar belum? Dia jawab apa? Udah. Oh iya mas, KTP-nya udah jadi katanya. Udah nggak usah diambil, saya bilang, KTP-nya nggak perlu diambil, saya udah mau ngurus pindah ini, saya bilang. Nggak usah diambil, saya bilang. Jengkel dan geram kan. Masa ngurus 1 orang saja KTP elektronik, KTP seumur hidup ya, itu gak kelar-kelar selama 1 tahun lebih. Bahkan sampai pindah saya dari Kota Batam ke Jawa Timur. Jengkel aku. Jadi KTP Batam saya, KTP elektronik gak saya ambil, padahal udah dia bikin. Saya mau menasihati ya buat para pekerja yang di kecamatan, tolonglah bekerja dengan cara jujur, dengan cara baik, melayanilah masyarakat dengan baik ya.
seperti itu. Janganlah dengan cara ada uang bekerja lebih cepat, sedangkan nggak ada uang bekerja diperlambat, dipersulit. Apa modal pekerja modal gini coba? Inilah kisah pengalaman hidup saya sewaktu di Kota Batam ya, pada saat mengurus KTP elektronik ya, KTP biasa menjadi KTP elektronik. Itu saya sudah dipermainkan sama orang kecamatan yang ada di Batam ya, sampai setahun lebih saya dipermainkan, gak kelar-kelar itu KTP. Sedangkan sekretaris aja yang membuat KTP 1 hari dikasih uang 300.000 1 hari. Hari ini juga bikin, hari ini juga selesai. Apa bedanya dengan orang yang gak ngasih uang? Coba, kan sama-sama membuat KTP elektronik. Apa bedanya? Itu. Janganlah kalian membeda-bedakan. Ada uang, urusan mulus, lancar. Gak ada uang, urusan macet, gak kelar-kelar. Janganlah seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung dengan kisah cerita pengalaman hidup saya sendiri. Saya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan, akan tetapi saya menceritakan kisah hidup saya sendiri. Dan saya geram. Akhirnya unek-unek saya sudah saya sampaikan di video ini supaya menjadi pembelajaran ke depannya. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.